Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan, pimpinan, berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah melindungi kami dan menyertai kami. Pada saat malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Efesus 4 ayat 26-27. Tertulis demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejumlah orang terdampar di sebuah pulau dan merasa sangat kehausan. Di situ ada banyak pohon kelapa yang tinggi, dan ada banyak monyet yang menghuni pulau itu. Di antara mereka tidak ada yang berani menaiki pohon kelapa untuk mengambil buahnya, supaya mereka dapat mengambil airnya untuk diminum. Lalu salah seorang dari mereka mulai melempari batu-batu kecil ke arah monyet-monyet yang ada di situ. Monyet-monyet itu terkejut dan mulai berlarian. Sebagian besar dari mereka marah, lalu memanjat pohon kelapa. Monyet-monyet itu memetik buah kelapa, lalu mereka membalas lemparan batu itu dengan melemparkan kelapa-kelapa dari atas pohon. Ada banyak buah kelapa yang berjatuhan karena dilempar oleh monyet-monyet itu. Dan itulah memang tujuan dari orang yang melempari batu kepada monyet-monyet tersebut, yaitu supaya mereka marah dan melemparkan kelapa yang mereka butuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarahan sebenarnya merugikan diri kita sendiri dan seringkali menguntungkan orang lain, dan bahkan lebih daripada itu, menguntungkan iblis. Iblis senang dan tertawa melihat kemarahan kita yang tidak terkendali. Dalam Efesus 4 ayat 26-27 ini dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan kita, saudara, jangan sampai membuat kita berbuat dosa, seperti melakukan penghinaan, pemukulan, penganiayaan, dan bahkan pembunuhan. Kemarahan harus dengan tujuan yang baik dan berlandaskan kepada kasih Kristus. Alangkah baiknya bila kemarahan itu berbentuk teguran yang mendidik dan membangun. Marah sebenarnya bukanlah dosa apabila marah itu berlandaskan pada kebenaran dan disampaikan dengan cara yang baik. Iblis menyukai kemarahan-kemarahan yang tidak terkendali. Kami pernah melakukan pelayanan ke sebuah lapas, di mana di situ ada seorang anak muda yang membunuh temannya karena marah. Siapa yang diuntungkan dari kejadian seperti ini, saudara? Tidak ada. Nyawa teman melayang. Yang melakukan pembunuhan di penjara. Hanya iblis yang tertawa melihat kejadian seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia kerja ada orang-orang yang suka memanaskan suasana dan menimbulkan kemarahan. Orang-orang yang seperti ini ingin mencari keuntungan di balik sikap marah-marah kita. Karena itu, saudara, jaga hati kita. Biarlah hati kita penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam keluarga, kita bisa mengalami situasi ujian yang membuat kita menjadi marah kepada istri atau suami, atau kepada anak-anak, atau kepada orang tua. Namun kita perlu mengingat akan firman Tuhan untuk selalu mengasihi, menegur dengan kasih Kristus, dan saling mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Efesus 4 ayat 26-27 ini,
kita belajar 3 hal yang perlu dan penting untuk kita. Yang pertama adalah, kalau kita marah, jangan sampai kemarahan itu menjadikan kita berdosa. Landaskan kemarahan kita di atas kasih Kristus. Jaga perkataan dan sikap kita agar tetap terkendali dengan baik dan ubah kemarahan menjadi teguran yang membangun. Yang kedua, saudara, jangan simpan kemarahan dalam hati kita. Sebuah studi menunjukkan bahwa kemarahan yang tidak terkendali, kemarahan yang dibiarkan terus-menerus dapat mengganggu kesehatan tubuh, menaikkan tekanan darah, menimbulkan kecemasan dan sakit kepala. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kebaikan kita, jangan simpan kemarahan. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita, dan izinkan damai sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiran kita. Dan yang ketiga, saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis menunggu-nunggu saatnya kita jatuh ke dalam dosa akibat kemarahan. Iblis senang mengambil keuntungan dari situasi seperti ini. Ada banyak keluarga hancur karena kemarahan. Ada banyak relasi dalam pekerjaan dan pelayanan hancur karena kemarahan. Semua kehancuran ini, saudara, merugikan, dan iblis mengambil keuntungan dari hal-hal yang semacam ini. Karena itu, saudara, mari jangan biarkan iblis merajai dan menghancurkan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, sebelum kita tidur, bereskanlah hati kita. Apabila masih ada amarah yang disebabkan oleh kebencian, sakit hati, kekecewaan, kesalahpahaman, pertengkaran, dan sebagainya, bereskan, saudara. Ampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Berdoalah kepada Tuhan dan buka hati saudara untuk diisi dengan kasih Kristus, sukacita dan damai sejahteranya. Amarah tidak akan membawa keuntungan, tapi mengampuni akan membawa berkat dan kebahagiaan bagi diri kita. Kalau saudara mau kehidupan saudara baik, keluarga dan rumah tangga saudara damai dan berbahagia, jagalah hati saudara agar senantiasa dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan jagalah sikap saudara agar tidak marah-marah, apalagi marah-marah yang tidak terkendali. Damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan kehidupan saudara dan saya senantiasa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, Tuhan, yang telah mengajarkan kami untuk menjaga hati kami dan sikap kami, supaya kami tidak jatuh dalam dosa akibat kemarahan. Kami tidak mau lagi simpan-simpan kemarahan, tapi kami mau mengampuni dan hidup dalam damai sejahtera. Kami mengerti, ya Tuhan, bahwa iblis menginginkan kerusakan dan kehancuran hidup kami. Oleh karena itu kami mau turuti firman-Mu. Kami tidak mau memberikan kesempatan kepada iblis untuk merusak kedamaian kehidupan kami. Kami mau hidup dalam damai sejahtera dan kasih-Mu, Tuhan, agar sukacita Tuhan dan kebahagiaan surgawi selalu melimpah-limpah dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami dan pelayanan kami. Terima kasih, Tuhan. Malam ini, ya Tuhan, kembali kami mau beristirahat. Lindungilah kami dan berikan kami tidur yang nyenyak, serta bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit, jamahlah Tuhan dan sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan bangkitkan semangat mereka. Yang mengalami masalah dan persoalan apapun dalam hidupnya, kami berdoa agar Tuhan Engkau mengintervensi dan memberikan jalan keluar dan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan, dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua.
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!